ketika menaklukkan Persiwa Wamena. Tampaknya the winning team tidak dirubah oleh pelatih Daniel Ruki itu. Sebuah tendangan kali ini, wow! Persib Bandung langsung memberikan tekanan kepada Persipura Jayapura. Luar biasa. Kita lihat bagaimana percobaan pertama langsung membuat ataupun memantik semangat para pemain Persib melalui tendangan yang cukup akurat, saya kira sedikit saja dari Atep. Kedua tim sudah mulai mencoba membangun serangan, berjual beli serangan. Herman Abanda tidak memberikan kesempatan sedikit pun, kita saksikan terhadap Justinus Pai. Ya, kita lihat Herman Abanda menabrak dari Justinus, tidak memberikan space. Dan Maman Abdurrahman, Nian Rodovic. Ya, kita lihat, inilah dia super big match. Keras pertandingan di malam hari ini. Iya, saya kira tidak ada unsur kesengajaan, namun terlalu bersemangat sehingga seorang pemain Persipura, kita masih nantikan siapa tampaknya, bola Salosa menabrak Nian Rodovic. Inilah yang terjadi memang. Betul sebuah pertandingan yang sangat syarat dengan perang mental, psikologi. Victor Igbonevo duel dengan Matsunaga Sohei. Ya, inilah di Matsunaga Sohei, pemain sudah mencetak 2 gol bagi tim Persib Bandung dalam 3 pertandingan awalnya. Atau tepatnya adalah ketika ia mampu meraih kemenangan. Kita lihat bagaimana kembali sebuah sliding mewarnai penuh pertandingan yang baru berlangsung kurang dari 10 menit. Luar biasa atmosfer dan juga tensi pertandingan yang langsung meningkat tajam, terlebih setelah gol Erlangga. Ya, gol yang kedua dari Erlangga Sucipto musim ini. Dan Erlangga langsung mendapatkan respon dari Dio Paulin. Kita lihat melakukan sliding dari belakang. Ya, Dio Paulin melakukan sebuah pelanggaran yang jauh dari daerahnya. Dan tampaknya kali ini akan mendapatkan sebuah peringatan dan juga kartu dari wasit Muhammad Zamzaidi. Ya, sudah 2 kali Dio Paulin tertangkap melakukan sliding yang cukup berbahaya. Dan saya kira wajar wasit memberikan kartu kuning. Karena linesman pun mengangkat bendera, menandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Dio Paulin. Kartu kuning yang ketiga bagi Dio Paulin musim ini, dan juga kartu kuning yang pertama yang dikeluarkan oleh wasit Muhammad Zamzaidi di pertandingan malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana wasit Muhammad Zamzaidi sama sekali tidak memberikan toleransi kali ini kepada pelanggaran. Patut diacungi jempol. Sudah lama sekali Persib Bandung kehilangan seorang pengatur serangan yang betul-betul bisa memahami sisi permainan anak-anak Bandung. Dan kali ini kita lihat pelanggaran kembali dilakukan oleh Yohanes Cho terhadap Atep yang sangat agresif dan memang sangat merepotkan jika ia tidak dihentikan. Apa boleh Tim memang sudah menunggu atau juga berusaha untuk menyalip tim ini, yaitu seperti Persija Jakarta dan juga Semen Padang. Nova Arianto dan juga Zahrahan Keranggar. Iya, memang Nova tidak berhasil melakukan sliding karena namun jarahan terjatuh dan wasit itu. Kusuma kali ini masih Gilang Aga Kusuma, ada Ortizan Salosa, bukan sebuah pelanggaran, masih Ortizan Salosa kepada Zahrahan Keranggar. Sebuah tindakan sportif dari para pemain Persipura yang membuang bola karena Haryono masih meringis kesakitan. Iya, tampak tadi dicuri ataupun juga diadang tadi oleh Boas. Masih kali ini Ortizan Salosa, sebuah terupas yang sangat baik kita saksikan kali ini. Dan masih, wow, bola meninggalkan lapangan permainan. Sebuah pertandingan yang benar-benar membuat mata tidak ingin melepaskan pandangannya dari layar kaca. Luar biasa memang bagaimana permainan
yang dikembangkan oleh kedua kesebelasan, dan umpan terupas tadi dari Ortizan sangat baik sekali, hanya saja sedikit lebih deras dari kecepatan Justinus Pai. Kita lihat bagaimana Cecep Supriyatna juga tidak begitu cermat dalam mengamankan bola sehingga bola itu tersebut liar dan masih Hilton Morena kembali kali ini dan bola masih wow, kita lihat bagaimana penyelamatan dari Yo Jae-hoon. Kita lihat bagaimana respon dari Yoo Jae-hoon yang tidak lengket dan kemudian follow up dari salah seorang pemain belakang Persipura. Kita lihat apa yang terjadi. Inilah Mas Nagasoi tadi yang coba diganggu, diprovokasi oleh salah seorang pemain belakang Persipura. Kita masih tunggu bagaimana ketegasan wasit Muhammad Jamjaidi. Kita lihat bagaimana tendangan dari Hilton yang gagal diamankan dan terjadi rebound di sana dan Matsunaga berdiri. Ya. Dan kepada Tinus Pai. Maksudnya berikan kembali kepada Boasa Losa, diamankan oleh Maman Abdurrahman. Dan tampaknya wasit telah meniupkan peluit terlebih dahulu. Ya, penampilan dari Boasa Losa. Yang sudah mencetak 19 gol dari 16 kali penampilannya bersama dengan Persipura Jayapura musim ini. Lihat bagaimana umpan. Ya, tidak sengaja memang bola. Ian Kabes. Oh. Pelanggaran dari Gilang Angga Kusuma. Ya, sebuah terjangan sebetulnya tadi terhadap Thibaut. Kita lihat Morera. Terlepas bola tadi dari Hilton Morera. Kita lihat bagaimana manuver-manuver Hamka Hamzah lebih sering sekarang dalam beberapa menit terakhir ini berada di lini depan, meninggalkan posnya sebagai pemain belakang. Erlangga Sucipto kali ini. Pelanggaran dari Ortizan Salosa terhadap Erlangga Sucipto. Cukup keras memang pelanggaran dari Ortizan Salosa dan tidak heran kalau wasit Muhammad Zaidi harus mengeluarkan kartu kuningnya yang kedua di pertandingan malam hari ini. Ya, sudah mulai permainan menjadi memanas. Kita lihat juga Ortizan Salosa juga tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Dan kembali yang menjadi sasaran adalah Erlangga. Kita lihat terjangan yang memang tidak mengenai tapi cukup membahayakan. Wajar jika wasit diberikan kartu kuning. Hamka Hamzah kali ini. Maksudnya kepada Titus Bonai. Handball. Boasa Losa. Belum ada peluang yang didapatkan oleh Boasa Losa di pertandingan malam hari ini. Justinus Pai dan juga aksi dari Titus Bonai yang coba melakukan sentuhan back heel untuk memanfaatkan umpan dari Pai tadi. Begitu juga dengan Persib Bandung. Mereka tidak bisa
bersantai setelah pertandingan ini karena berikutnya mereka juga akan menghadapi Arema Indonesia dalam partai tandang. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Hamka Hamzah. Ya, kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya, Rendra. Oh, iya, terlihat sekali memang Hamka Hamzah sengaja mengambil kaki kanan dari Matsu Nagasoe. Kembali pelanggaran dan Stevie Bonsapia langsung memberikan respon kepada Hilton Morero saat dia baru saja masuk di babak kedua ini. Yang sudah mencetak 2 gol musim ini. Kita lihat bagaimana kerasnya pertandingan di malam hari ini. Iya. Antara Maman dan Thibaut. Oh. Sebenarnya di sini sudah lebih dulu pelanggaran karena Abanda mencoba menggait baju dari Thibaut. Ortiza Salosa lebih agresif penampilan dari Persipura Jayapura di babak kedua ini. Dan kita lihat bagaimana kerjasama dari Ortizan Salosa dan juga Boas Salosa. Maksudnya memberikan bola kepada Stevie Bonsapia. Duel antara Zarahan Keranggar dan juga Maman Abdurrahman. Kita lihat bagaimana wasit menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Dan Victor Igbonevo Ya, Victor Igbonevo mendapatkan kartu kuning di pertandingan malam hari ini. Dan ini merupakan kartu kuning yang kedua bagi Victor Igbonevo yang akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Persija Jakarta. Sebuah kerugian tentunya bagi Persipura Jayapura, di mana mereka juga masih akan terus menghadapi lawan-lawan yang bisa menggeser mereka dari puncak klasemen. Dan Lukas Mandoen masuk menggantikan Johannes Choi. ya Sudah terlihat tidak ada keseimbangan dari permainan Persipura Jayapura yang Betul memasukkan hampir seluruh pemain berkarakter menyerangnya. Ya, sehingga tidak ada lagi upaya untuk menjaga kedalaman yang lebih baik dan terorganisasi, kecuali hanya sporadis, sehingga gampang sekali membongkar pertahanan Persipura. Kita lihat bagaimana upaya dari Berikan bola kali ini kepada Ian Luis Cabes. Christian Gonzalez. Ya, sudah mendapatkan selamat datang bermain dari Ian Luis Cabes. Ya, kita lihat bagaimana sulitnya memang untuk bisa mengambil bola dari kaki seorang elok. Bagaimana Hilton Morero? Ya, memang bukan pelanggaran.
Wow, kita saksikan kali ini 4 pemain dari Persipura Jayapura dan sebuah penyelamatan dari Cecep Supriyatna. Luar biasa, kita lihat bagaimana upaya keras dari Persipura dan juga penyelamatan gemilang dari seorang Cecep mewarnai akhir-akhir drama yang sangat menegangkan, dan masih bisa ada terjadi gol di akhir babak kedua ini. Kita lihat bagaimana Luis Cabez mengirimkan sebuah tendangan ke tiang jauh, namun masih bisa diselamatkan oleh Cecep. Tapi ini juga tidak lepas dari kelengahan lini pertahanan Persib. Bagaimana umpan dari Lukas Mandowen kembali hampir saja bisa dimanfaatkan oleh